Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ini gimana Gus? Saya mendapatkan kabar dari Habib yang menunggu bahwa sekarang Kobar itu sering menangis dan sering istighfar, minta keluar gitu. Gimana caranya dia itu bisa keluar gitu? Gimana ya Gus? Apakah dia bisa meyakinkan atau gimana? Karena menurut pembicaraan Habib, dia itu setiap malam selalu baca istighfar. Ya bagus lah. Dengan baca istighfar itulah paling nggak sifat-sifat kesombongannya hilang. Dan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kita hanya perantara. Kita bukannya memberi hidayah. Kita hanya perantara, penyambung lidah, Ya. supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Insya Allah. Tapi mendengar dengan pembicaraannya Habib, seakan-akan dia itu mau benar-benar bertobat. Ya nggak tahu sih, saya juga nggak begitu percaya. Tapi omongan Habib ya, kalau malam selalu dia selalu istighfar, menyebut nama Allah gitu. Orang Kobar. Iya, kata Habib. Makanya saya juga sekarang ini ingin menengok ke sana dengan sampean. Ya mudah-mudahan dengan dia baca istighfarnya itu bukan di dalam di lisan saja, melainkan juga di hati. Minta ampun betul-betul sama Allah. Ya kita pasrahkan semua sama Allah. Kita hanya wayang di sini. Tunggu apa keputusan dari Allah. Teman, dengan kabar seperti ini tidak bisa merubah keputusan saya. Saya harus istikharah dulu. Iya. Jadi kayak Ali datang sini mau nengok. Iya. Alhamdulillah dia masih sehat kok. Karena saya masih saja tetap ingin ke sana dengan sampean Gus. Siapa tahu memang benar-benar orang itu mau bertobat. Saya ingin bukti gitu loh Gus. Saya tidak kurang percaya dengan Habib kalau nggak saya tahu sendiri. Makanya saya minta tolong, ayo diantar ke sana dengan sampean, ingin membuktikan apakah sekarang Kobar itu benar-benar mau bertobat. Apa hanya di lisan saja? Lihat aja nanti omongannya gimana, Gus. Kenapa saya taruh di sini? Saya taruh CCTV juga. Alhamdulillah beliau kayaknya sehat-sehat aja. Makan juga masih mau makan lah. Masih makan, masih minum. Iya. Ya monggo kalau mau kita ke situ Karangkobar, ada Habib selalu standby di situ. Iya. Ya monggo. Allah. Benar-benar satu orang ini meresahkan semua masyarakat. Tapi warga sudah nggak datang ke sini kan Kiai? Ya nggak datang, cuman ya gimana. Ya Allah.
Assalamualaikum. Kok sepertinya udah nggak bergerak-gerak, Gus. Kaif, Habib, khair. Habib, Alhamdulillah bakhair. Ini sehat. Karangkobar. Ya sehat alhamdulillah. Cuma belakangan ini yang saya lihat sering berdoa, sering istighfar, sering membaca ayat-ayat gitu. Masya Allah. Belakangan ini udah beberapa hari ini saya lihat begitu. Ya, Ana berharap Bib, mudah-mudahan dia betul-betul menyesal dengan perbuatannya. Dengan Bisa dipenjara seperti ini, dia betul-betul menyesal dan betul-betul meminta ampun sama Allah. Itu harapan saya. Amin. Habib, sampean yang berbicara kemarin ke saya bahwa ini benar-benar sudah sering membaca amalan-amalan dan juga sering istighfar kata sampean Ya kemarin. betul. Jadi barangkali ya, Mm-mm. bagaimana Gus seandainya malam ini dikeluarin, barangkali dia bisa apa itu mengikuti, membantu sampean kalau memang benar ini bertobat. Gimana? Aku mohon kan, dia juga manusia, Gus. Gimana? Sebagai seorang pemimpin, saya tidak boleh gegabah untuk mengambil tindakan Kiai Ali. Iya. Walaupun sebenarnya keinginan saya sama seperti keinginan Kiai Ali. Iya, Dia bertobat dan membantu perjuangan saya. iya. Tapi sebagai seorang pemimpin di sini saya harus betul-betul tidak boleh gegabah mengambil sebuah keputusan. Harus betul-betul mendapatkan petunjuk, mendapatkan isyarah dulu. Tapi- Isyarah dan bisyarah. Isyarah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah dan bisyarah mendapatkan petunjuk dalam nyata. Kalau sudah kuat, maka akan saya bebaskan Karangkobar. Ya itu yang saya lihat Gus. Memang beberapa hari ini dia sering sekarang terus baca kalimat itu ini. Jadi istilahnya sekarang terus dia bicara dengan tobat itu ini, Iya. mendekat pada Allah. Insya Allah. Saya Karangkobar. Gimana sekarang? Mumpung ada Gus, kamu mau keluar atau gimana? Sudahlah Ali, sekarang saya udah pasrah. Saya sudah tahu Iya. yang saya lakukan selama ini, yang saya anut selama ini salah. Terus? Saya selama ini yang menunggu Habib, saya sudah ngerti Iya. kebenaran hanya milik Allah. Allahu Akbar. Saya udah nyaman sama Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang bisa menolong saya. Allahu Akbar. Aku tahu banyak dosa sebagai manusia. Saya sadar sekarang. Allahu Akbar. Saya sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah nyaman di kerangkeng ini. Walaupun sama Gus dibuka, saya tidak mau pergi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sudah sadar diri. Sudah banyak dosa yang saya lakukan, Ali. Udahlah kamu jangan merengek-rengek sama Gus. Allahu Saya udah Akbar. nyaman di sini. Allahu Akbar. Saya ingin belajar hidup seperti yang lain. Allahu Akbar. Ingin membantu orang lain. Allah. Tidak menyiksa, menyakiti hati orang lain. Allah. Andai kata orang itu dikumpulkan semua ingin membunuh saya pasrah. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Gimana Gus, ini omongannya saya mendengar sendiri Gus. Sebenarnya itu udah pasrah Gus. Mungkin sudah benar-benar gak kuat di dalam kerangkeng. Gimana? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. Kiai Ali. Kita bukan pemberi hidayah. Iya. Kita hanya penyambung lidah. Kita hanya sebagai pelantara. Supaya apa? Supaya dia dapat hidayah dari Allah. Cuman ya itu, kita nggak boleh gegabah begitu saja. Saya harus mendapatkan isyarah dulu. Saya harus meminta petunjuk dulu. Ya mudah-mudahan apa yang diucapkan Syekh Karangkobar ini atas izin Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi nada bicaranya Gus, walaupun dia, aku pikir dia itu benar-benar mau bertobat, karena nada bicaranya juga nggak terlalu tinggi Habib. Begitu juga yang aku lihat Iya. beberapa hari ini dia selalu istighfar, Masya Allah. selalu menyebut nama Allah, Allah, selalu iya, ingin iya. bertobat. Iya, iya, iya.
Di dalam kerangkeng ini dia mengatakan terus Iya. dalam beberapa hari ini. Karena walaupun dia dibuka dengan Gus Idris, dia tidak akan keluar kok. Semoga itu. Iya. Udahlah Ali, Gimana? aku sudah pasrah sama Allah Ali. Andai kata malam ini dicabut nyawaku, Allah. saya akan pasrah. Dan andai kata saya masih dikasih kesempatan hidup, saya akan berbuat baik Ali. Aku sudah sadar ya, saya yang pernah saya lakukan itu salah Ali. Kebenaran itu milik Allah Ali. Ya, Syekh Karangkobar, saya mau tanya, apakah sampean nanti, bukan seandainya, apakah sampean nanti kalau benar-benar sudah bertaubat, sadar, ingat dengan dosa-dosa sampean, maukah sampean, berjanjikah sampean mau mengikuti dan mau membantu Gus Idris dengan ikhlas, membantu Gus Idris untuk menjalankan ke jalan yang benar, untuk membantu Gus Idris berdakwah ke jalan yang benar. Gimana? Mau membantu? Tapi itu bukan hanya janji, hanya di lisan. Iya, Yang iya, saya mau. iya, betul, betul. Di hati? Betul. Iya, saya mintanya di hati. Di hati? Ali, Iya, gimana? boleh percaya, boleh tidak. Saya selalu berdoa meminta sama Allah. Iya. Andai kata saya sudah tidak berguna di dunia ini, tidak manfaat di dunia ini, boleh saya pasrah dicabut nyawa saya. Tetapi Ali, Iya. andai kata hidup saya masih manfaat untuk orang lain, bisa membantu orang, panjangkan umurku, akan banyak bersolawat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Akbar. ingin membantu semua orang Allah Akbar. dengan jalan yang benar Ali. Udahlah Ali, Allah saya udah nyaman di sini Ali. Allah Akbar. Ini mungkin ya mudah-mudahan aja mendapatkan hidayah, benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah. Barangkali dia itu benar-benar ingin membantu dan sadar ingin membantu untuk orang lain, misalnya ya saya ajak aja itu untuk membantu orang lain gitu, Beb, ya. Mudah-mudahan saja ya. Sekarang tinggal Gus Idris mau apa enggak membukanya kerangkeng. Baik. Nah, itu dia. Saya akan buka sekarang. Iya. Terus. Karangkobar, saya akan buka ya kerangkeng kamu sekarang. Saya buka sekarang, kamu keluar. Gimana Beb? Bukanya di mana Beb? Ini di cekan yang itu. Di mana? Ada gandulnya kan, ada itepan. Kalau kayak- kalung biarin. Kalau kalung biarin aja ini dari sini. Ayo bantu. Ini di sana. Ini ke sini. Ayo, Coba. inilah kepalanya. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ali, Kamu sekarang bisa keluar Bisa Karangkobar, keluar. silahkan. Kamu mau keluar kemana? Yang kamu mau silahkan Kobar. Apakah kamu itu cuman menipu saya, mau menyerang, apa mau cuman licik, itu saya ingin tahu sekarang. Sekarang Demi kerangkeng Allah, sudah Ali. saya bongkar. Saya demi buka. Allah saya berkata Ali, Heeh. saya tak akan keluar. Kenapa Kalau tidak Karangkobar? kehendak Allah. Saya udah nyaman di tempat ini Ali. Sampai dengar ya Ali? Tapi ini seperti Dia nggak mau, padahal sudah saya buka. Kenapa Saya punya Kobar? junjungan Ali, saya punya junjungan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya udah sadar dari ujung rambut sampai ujung kaki Ali. Alhamdulillah wa syukurillah. Andaikan saya dipaksa sama Idris sama Ali suruh keluar, saya tetap akan bertobat di sini. Ini sudah saya buka. Silakan Karangkobar, kalau Anda mau keluar, kalau Anda mau menikmati dunia lagi, silakan. Tidak, Gus Idris. Saya percaya Gus Idris seorang pendakwah, orang yang banyak dibutuhkan. Saya ingin menuntut ilmu sama Idris biar saya lebih baik
Karangkobar akan lebih baik di belakang Idris. Allahu Akbar, Alhamdulillah wa syukurillah. Barangkali ini memang benar-benar apa yang diucapkan oleh Syekh Karangkobar nanti bisa menjadi teman saya dan mengikuti perjuangan Gus Idris dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Walaupun saya dipaksa di sini, Ali, saya udah nyaman di sini. Allah selalu menemani saya, Ali. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menjumpai saya, Ali. Allah. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Mungkin ini tempat saya, Ali. Ya Allah. Ya, sekarang tergantung sampean, Gus. Gitu. Karena apa? Karena hanya sampean yang bisa membawa Syekh Karangkobar gitu. Karena kalau saya juga kan cuman membantu perjuangan selama ini, apa yang sampean dakwahkan, barangkali Syekh Karangkobar ini nanti bisa mengikuti ke jalannya sampean, Gus. Terserah sampean, monggo. Ali, Iya. saya udah nyaman di sini, Ali. Saya minta tolong tutup lagi, Ali. Ya Allah. Tutup lagi penjara ini, Ali. Ya Allah. Sudah nyaman sama Allah, saya, Ali. Ini kan penjara ini kan sudah terlalu ini ya, Syekh Karangkobar. Ini panas. Saya tahu panas. Untuk ilmu sesat seperti sampean nggak bakalan mampu lama di dalam kerangkeng ini. Kok sampean sekarang minta ditutup lagi, itu gimana? Karena saya udah nyaman di sini, Ali. Ya Allah. Udah nyaman bersama Allah, Ali. Saya minta tutup, Ali. Saya ingin jauh dari dunia ke duniawi ini, Ali. Saya ingin bersama Allah, Ali. Ini ya Syekh Karangkobar, sampean selagi mempunyai hati yang baik, belum tentu Allah itu akan mencabut nyawa kamu sekarang ini. Jadi kamu masih diberi kesempatan Syekh Karangkobar. Selama kamu masih bisa, masih diberi kesempatan, maka ikutinlah perjuangan Gus Idris dengan Abah Yai. Ikutilah dan bantulah beliau. Ali, Iya. saya di sini ingin memejamkan mata saya selamanya, Ali. Allah. Saya ingin bersama Allah, Ali. Ya Allah. Saya udah pasrah, Ali. Ya Allah. Akbar. Allah Akbar. Kamu tidak bisa sekarang Gopar. Selama ini kamu sudah banyak dosa. Barangkali kamu bisa sekarang sadar itu mungkin dengan cara Allah. Saya juga nggak tahu, biar kamu itu biar membantu Gus Idris atau gimana kan gitu, Habib. Iya, betul. Gitu. Ali, Iya. kalau saya dilepaskan, Ali, saya takut melanggar larangan Allah, Ali. Ya Allah. Ya Allah. Saya ingin selalu bersama Allah, Ali. Ya Allah. Kalau sampean sudah berjanji seperti ini, ya kan mana mungkin kamu bisa kembali ke jalan yang tidak diridhoi Allah, kembali ke jalannya ke dunia yang gelap, kan nggak mungkin kalau mendengar pembicaraan sampean. Tolong, Ali, tutup lagi penjaranya, Ali. Saya nggak mampu. Saya ingin selalu berdampingan sama Allah, Ali. Saya ingin bertobat, Ali. Itu kan kayak Ali, Iya. manusia kita, terutama saya, Iya. tidak punya hak untuk melepas Karangkobar. Iya. Makanya saya katakan dari awal, saya juga nggak bisa melepaskan Karangkobar. Biarlah Allah yang melepaskan dari kurungan penjara ini. Betul. Kalau dia menginginkan, dia masih pengen di penjara lagi. Iya. Mungkin akan tiba suatu saat nanti dia bebas. Dan siapa yang bebaskan? Bukan kita, dari Allah. Mungkin sekaranglah waktunya Gus untuk dibebaskan, karena dia udah menyerah, Gus. Sudah saya Benar-benar. bebaskan gini, sudah saya buka. Ya, maksudnya memang bebas dibuka, tapi dia itu sekarang tuh mau kemana gitu, Gus. Barangkali dia sampean yang ngajak, terus mengikuti ke jalan sampean yang benar. Tadi Mungkin kan dia mau sudah, gitu, saya kasih Gus. kebebasan, terserah Sudahlah, kamu mau Ali. kemana.
Dia Sudahlah. pengen di sini Saya hanya udah kepada nyaman Allah. di sini, Ali. Udah nyaman di sini. Boleh percaya, boleh tidak kalian semua. Cuman Allah yang tahu ketobatan saya, kesungguhan saya. Udah nyaman di sini, Ali. Tolong kerangkanya tutup lagi, Ali. Saya ingin memejamkan matanya. Saya tidak bisa menutup kerangkeng ini. Ini semuanya ya terserah dengan Gus Idris, dengan Abah Yai. Apakah Gus Idris ini mau menutup lagi atau membebaskan sampean? Saya juga nggak tahu. Walaupun sampean memohon ke saya nggak bisa apa-apa karena saya juga mengikuti Gus Idris gitu. Cuman membantu saya itu sekarang Kobar. Malam ini, Ali, pada semua orang yang telah saya siksa, yang saya kejahati, dan minta maaf sama Gus Idris, sama Abah Yai, Umi, Ali, sama Habib, kepada semua orang yang sudah banyak berbuat dosa. Semoga kalian semua bisa memaafkan Karangkobar, karena Karangkobar sudah bertobat. Gimana Gus? Dia sudah minta maaf. Lawang Allah juga memaafkan kok. Allah itu memaafkan. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Masa kita tidak mau memaafkan kan gitu Gus? Ya, tapi dia sekarang ini masih mau tetap di sini. Dia tidak mau berkeliaran atau jalan-jalan, takut ikut arus yang seperti dulu lagi. Aku berharap Dia udah nyaman kelihatannya di sini. kepada semua orang bisa memaafkan saya. Saya tidak mau nyawaku dicabut sebelum saya dimaafkan sama orang-orang yang pernah saya sakiti, yang saya dolimi. Semoga kau tulus memohon maaf kepada semua yang pernah kau zolimi, kau sakiti. Kalau saya sudah maafkan Karangkobar. Sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan. Kiai Ali, insya Allah juga maafkan beliau. Saya juga memaafkan. Walaupun saya sakit hati bagaimanapun, anak saya juga sudah kamu renggut ke gadisannya, kesuciannya. Jadi saya sekarang udah memaafkan sampean. Asal sampean satu permintaan saya ya, ikutilah Gus Idris, bantulah Gus Idris untuk berjuang, untuk menjalankan dakwah-dakwahnya. Sampean bantu, gimana? Iya, Ali, tetapi Ali, saya ingin orang-orang di luar sana bisa memaafkan saya, Ali. Ya, terutama ini yang nonton ini kan banyak ribuan, ini kan di syuting sampai ada syutingan kayak di TV gitu tuh loh. Ini mereka banyak yang geram, banyak yang apa ya, sakit hati lah ini dengan pelakuan selama sampean ini. Kelakuan jahat selama ini mereka menyaksikan dengan mata walaupun jauh. Apakah mereka juga memaafkan sampean? Coba sampean minta maaf sama mereka. Begitu banyak dosa-dosa sampean sama mereka. Kalau kita sudah maafkan, insya Allah santri-santri pun nanti saya beri arahan supaya mau maafkan. Tinggal mereka yang menyaksikan ribuan, bahkan jutaan. Ini disiarkan di televisi, seperti televisi gitu. Mungkin sampean nggak kenal ya, apa HP sekarang apa namanya, kalau YouTube mungkin nggak kenal. Ya, nggak Tapi tahu, ini ada televisi, Nggak TV tahu. lah. Mungkin TV juga dia nggak tahu. Dia hidupnya di hutan selalu di Ya gua. paling enggak banyak jutaan orang yang nonton selama ini perjalanan kita. Kenapa ada lampu segala selama ini? Yaitu sama sedang disyuting dan sedang direkam. Ya kami harap sama juga minta maaf Sekali lagi saya sama mereka. ucapkan kepada semua di belahan dunia, Karangkobar minta maaf dengan segala dosa-dosanya. Karangkobar minta maaf dengan segala kejahilannya, dengan kemungkarannya. Semoga sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku-saudaraku semuanya bisa memaafkan Karangkobar. Saya berjanji saya akan mengikuti ajaran yang sebenar-benarnya, yaitu ajaran Islam. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah.
Jadi insya Allah Bib. Ya, Kalau- mudah-mudahan aja iya. apa yang dia ucapkan sama dengan yang ada di hati dia. Ya itu Bib, keinginan saya Bib, Ha-ha. gitu. Jadi bukan hanya di lisan aja, Iya. tapi di hati juga. Sekali lagi saya tegaskan. Saya minta maaf seluruh dunia. Saya tidak mau mati meninggalkan dosa. Andai kata Tuhan mencabut nyawaku malam ini, saya minta tolong. Maafkan saya. Saya Karangkobar menundukkan kepala saya kepada semua orang untuk minta maaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo ikutinlah ya omongan ke saya. Ikutilah saya. Ayo kita baca syahadat dulu. Syahadat dulu. Coba saya ingin bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Oh. Rabbil alamin. Insya Allah Allah masih memberikan kesempatan dia untuk hidup. Betul Gus. Allah masih memberikan kesempatan kau Karangkobar untuk bermanfaat hidup kamu. Allah. Sekarang tinggal mereka yang menyaksikan di tayangan di TV ini, di televisi ini, apakah mereka mau memaafkan kamu satu persatu? Jumlah mereka terlalu banyak Karangkobar. Selama ini mereka penuh dengan amarah melihat perilaku kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Coba tanya kepada mereka, mendekat kau nih, apakah mereka mau memaafkan? Para sahabatku semuanya, saya minta tolong, maafkan Karangkobar. Maafkan. Ini bukan dari lisan saya. Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya sadar hidup matiku di tangan Allah. Yang saya perbuat adalah kezaliman. Saya sadar. Saya ingin bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya minta maaf kepada semua orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya dolim. Sekarang tinggal netizen Allah Kiumania. Apakah panjenengan yang selama ini merasa sakit hati melihat tayangan saya, terutama dengan tingkah laku sepak terjang perilaku Karangkobar, apakah Anda semua mau memaafkan? Sekarang tergantung jenengan. Karangkobar ingin memejamkan mata suatu saat jika Allah mencabut nyawanya tidak membawa dosa kepada kalian semua, itu intinya. Kalau kami insya Allah sudah memaafkan, tinggal panjenengan sahabat. Ya Gus, yang namanya ini sudah minta maaf kepada semua netizen. Yaitu terserah apa yang netizen itu inginkan. Karena gimana pun yang namanya manusia tidak luput dari dosa. Gitu. Jadi ya, Kiai monggo. Ali Habib, Ya. Gus Idris, saya minta tolong tutup lagi kerangkengnya. Apa kau merasa nyaman di tempat ini? Saya merasa nyaman di sini. Apa dengan kenyamanan itu, apa yang kamu rasakan? Ingin menebus dosa saya. Andai kata Allah menyambut nyawaku, saya tidak ingin membawa dosa. Itu yang kamu rasakan? Iya Habib. Jadi maksudnya ini sekarang apa? Ditutup? Ditutup lagi, saya ingin memejamkan kembali. mata saya. Karangkobar, nggak enak di sini, dingin. Apalagi tengah malam, banyak siluman yang menggigit darah. Saya sendiri nggak betah
kok sampean masih betah di sini? Saya ingin tutup lagi kerangkengnya, Ali. Saya sudah nyaman di sini, Ali. Ya Allah. Saya ingin merubah diri saya sendiri, Ali. Ya sudah, menurut saya karena ini permintaan Karangkobar, tutup Ya. tutup aja. Tutup Tapi aja. saya yakin walaupun ditutup, insya Allah dia bisa membukanya sendiri. Tapi dia nggak mau keluar. Ya, kalau memang sudah dilepas ini kalung-kalung asma ya mungkin dia bisa Gus, tapi sebelum dilepas kan nggak bisa Gus. Itu Ya. pun nggak usah dilepas. Iya. Karena dia tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Jadi Nah, dia kalau memang benar-benar bertobat ya. dari hati, Mhm. insya Allah bisa melepas Oh, dengan sendiri. gitu ya. Tapi masih cuma lisan Heeh. akan seperti semula panas. Panas lagi Panas. itu. Baiklah kalau gitu. Ya sudah, menurut saya kalau permintaan Karangkobar tutup lagi ya kita tutup aja. Saya mau tutup lagi. Saya udah nyaman di sini. Ya Allah. Ya, kalau memang sampean betah di sini. Tapi nanti kalau sudah kedinginan, misalnya kedinginan, terus digigit nyamuk, sampean keluar sendiri ya, saya Karangkobar. Ya. Ya udah, tutup saya ya. sabar. Ayo, Kiai. Ayo, kita tutup lagi. Mohon maaf ya, Karangkobar. Ini permintaan sampai sendiri. Iya, Gus. Saya udah nyaman di sini. Ya sudah, Beb. Ya. Ini perlu dijaga atau tidak terserah Habib. Ya, mari kita jaga dulu. Kita lihat dulu, kita pantau atas ucapan dia ini. Mau saya pantau secara diam, apakah benar apa tidak. Ya, intinya saya percaya sama Habib untuk menjaga amanah ini, Ya, yang betul. menjaga Karangkobar. Ah, Jangan sampai ada orang yang satupun yang masuk ke tempat ini. Alhamdulillah beberapa hari ini, 4 hari ini, bahkan hampir seminggu ini aman di sini Karangkobar, nggak Alhamdulillah ada orang yang mau masuk ke tempat sini. Ya sudah Kiai Ali, ayo kita istirahat. Ya udah kalau memang seperti Saya itu, berangkat ya. dulu, saya mau keluar dulu ya. Karangkobar, assalamualaikum, Dip. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.